Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Yanti Juliana Putri dan saya Linda Dwi Febriana. Kami dari Universitas Jember. Di sini kami akan mempresentasikan hasil esai kami yang berjudul Pemanfaatan Slab Roof atau Pertanian di atas atap, Inovasi Meningkatkan Produksi Pangan dan Pemulihan Ekonomi Dalam Negeri. Berikut adalah videonya. Selamat menikmati. Jadi pertanyaannya, kenapa kita memilih slab roof? Jadi sebenarnya ada dua faktor besar yang melatar belakangi kenapa kami memilih judul slab roof. Jadi faktor yang pertama karena ambang resesi pada perekonomian Indonesia. Nah, resesi sendiri di sini didefinisikan sebagai penurunan aktivitas ekonomi dalam jangka waktu yang panjang, bisa berbulan-bulan dan juga bisa bertahun-tahun. Nah, berbicara mengenai resesi ini sudah menjadi kekhawatiran bagi masyarakat kebanyakan, masyarakat global maupun masyarakat Indonesia. Dan pada saat pandemi COVID-19 kemarin, Indonesia telah melewati resesi tersebut. Kemudian faktor yang kedua dilatar belakangi oleh krisis lahan pertanian. Jadi di Indonesia saat ini alih fungsi lahan itu sudah lumrah untuk dilakukan, di mana kondisi ini membuat lahan pertanian kita semakin sempit. Dan apabila ini tidak dikendalikan, maka ancamannya nantinya Indonesia akan krisis pangan. Kemudian berkaca dari hal tersebut, bagaimana sih kondisi terkini sektor pertanian di Indonesia? Jadi sebenarnya sektor pertanian di Indonesia di mata dunia itu masih dipandang sebagai negara agraris. Hal tersebut dikarenakan oleh tiga faktor. Yang pertama karena sektor pertanian Indonesia itu cukup kompetitif di kancah internasional. Yang kedua, Indonesia sudah menargetkan menjadi lumbung pangan internasional nantinya. Dan yang terakhir, Indonesia ingin menjadi rujukan negara lain. Kemudian berbanding terbalik dengan kondisi sektor pertanian yang ada di Indonesia saat ini, di mana alih fungsi lahan semakin gencar dilakukan. Nah, kemudian kondisi terkini di Indonesia sektor pertaniannya, anak muda sangat enggan bekerja di sektor pertanian. Mengapa demikian? Karena berdasarkan riset, anak muda menganggap bahwasannya sektor pertanian tersebut itu merupakan sebuah pekerjaan yang kurang bergengsi, yang dimana anak muda itu lebih memilih untuk bekerja di kantoran. Namun di balik itu semua masih ada segelintir anak muda yang ingin bekerja di sektor pertanian, akan tetapi memiliki permasalahan dari segi lahan pertanian. Jadi anak muda itu ingin menjadi petani tapi terbatas akses lahannya atau memiliki lahan yang sempit. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, sebenarnya pemerintah sudah mengupayakan berbagai solusi, salah satunya melalui bantuan. Jadi pemerintah pusat itu melalui Pemda sudah memberikan bantuan secara intensif. Namun, dalam hal pendistribusian bantuan ini tidak terselenggarakan dengan baik. Dan juga bantuan pemerintah ini berupa pupuk subsidi, berupa bantuan secara tunai, maupun bantuan sarana prasarana dalam hal pertanian. Oleh karena itu, meskipun pemerintah sudah memberikan upaya yang baik kepada masyarakat sektor pertanian, seharusnya kita sebagai generasi muda ikut berperan secara langsung untuk mengatasi permasalahan di sektor pertanian. Salah satunya adalah Untuk itu, solusinya dari kami adalah dengan menggunakan slab roof. Apa itu slab roof? Merupakan pertanian yang menggunakan atap rumah atau bangunan besar lainnya sebagai media tanam. Dengan menggunakan konsep ini, permasalahan krisis lahan bukanlah menjadi kekhawatiran para petani atau generasi muda untuk memulai berwirausaha atau menggeluti bidang ini. Selain itu, atap rumah atau bangunan tinggi kita menjadi lebih produktif digunakan untuk media slab roof daripada dibiarkan begitu saja. Nah, selanjutnya berbicara mengenai slab roof, apa sih kontribusinya slab roof terhadap pangan? Yang pertama yaitu melalui peran anak muda di perkotaan, slab roof bisa memberikan sumbangsi terhadap pangan. Anak muda merupakan sebagai tonggak perubahan yang perlu mengambil peran dalam hal ini. Mengapa sih harus anak muda? Karena mereka kan memiliki analytical thinking yang kritis dalam menginventaris masalah baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Otomatis dalam hal ini kita menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi dalam pertanian yaitu dengan menggunakan konsep slab roof. Secara otomatis hal ini bisa meningkatkan hasil produksi dan berkontribusi terhadap pangan. Yang kedua yaitu penerapannya itu mudah dilakukan sehingga dapat membuat peluang terhadap hasil produksi. Selain jenis atapnya yang mendukung untuk penerapan slab roof, tentunya didukung dengan kemudahan teknologi yang semakin canggih. Nah, anak muda di daerah perkotaan tentunya memiliki peluang untuk menerapkan teknologi ini dengan cara memanfaatkan teknologi secara masif dan memberikan peluang untuk meningkatkan level pangan di perkotaan tersebut. Tadi sudah dijelaskan oleh teman saya terkait kontribusi slab roof terhadap pangan. Jadi selanjutnya teman-teman, di sini kontribusi slab roof itu juga berkontribusi juga memberikan sumbangsi terhadap pemulihan ekonomi dalam negeri. Mengapa dikatakan demikian? Yang pertama karena slab roof ini dapat menyerap banyak tenaga kerja. Dapat kita ketahui bahwasanya slab roof ini penerapannya sangat mudah dilakukan, cukup dengan menyediakan media atap sebagai media tanam di sektor pertanian nantinya. Dan apabila anak muda menggeluti hal ini, maka kemudian hal tersebut bisa mengundang banyak tenaga kerja dan juga anak muda juga bisa mengundang lapangan pekerjaan secara luas, di mana luasnya lapangan pekerjaan ini bisa memberikan sumbangsi kepada negara melalui pemulihan ekonomi dalam negeri.
Kemudian yang kedua ada sektor pertanian ini merupakan sebuah kebutuhan pokok manusia yang secara otomatis akan tetap tinggi nilainya. Jadi kalau kita berbicara mengenai sektor pertanian, sektor ini merupakan sebuah sektor yang sangat diminati karena hasilnya itu merupakan kebutuhan pokok kita sehari-hari. Jadi tidak terbayang bahwasanya 5-10 tahun ke depan apabila wirausaha Slapproof ini benar-benar digeluti, maka akan mendapatkan hasil produksi yang pangan yang baik, di mana akan berkontribusi terhadap pembangunan nasional dan juga perekonomian dalam negeri. Kemudian yang ketiga, iklim di Indonesia itu sangat mendukung di sektor pertanian ini. Iklim di Indonesia itu adalah iklim yang tropis, teman-teman. Yang mana iklim tropis itu adalah iklim yang memberikan panas sepanjang tahun. Iklim ini sangat mendukung sektor pertanian. Nah, apabila nantinya anak muda sudah mulai menggeluti dan mulai tekad untuk menerapkan Slapproof dalam hal pertanian, maka akan sangat mudah dilakukan karena iklim kita sangat mendukung. Dan kemudian hal ini juga bisa memberikan kontribusi terhadap pemulihan ekonomi dalam negeri dan juga dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu apa sih bahan dan alat yang digunakan? Untuk bahannya sendiri, yaitu yang pertama tanah, yang kedua yaitu waterproofing, dan yang ketiga yaitu pot. Dan selanjutnya untuk alatnya sendiri yaitu yang pertama cangkul, yang kedua skop, dan yang ketiga sarung tangan. Dan itu adalah contoh atap yang dapat digunakan untuk Slapproof. Jadi tadi sudah dijelaskan mengenai bahan dan alat yang digunakan, kemudian yaitu selanjutnya adalah analisis SWOT yang berkaitan dengan strength atau kekuatan. Jadi kalau kita berbicara mengenai Slapproof, itu nanti kita dapat menemukan strength kekuatannya itu kita dapat memanfaatkan atap menjadi pertanian lebih produktif, kemudian dapat memperluas lapangan terbuka hijau, dan yang terakhir berkontribusi terhadap peningkatan kualitas ekosistem service. Kemudian yaitu kelemahan Slapproof atau disebut dengan weakness. Jadi Slapproof ini teman-teman memiliki kelemahan sebagai berikut. Yang pertama, genangan air dapat muncul apabila hujan deras, kemudian rawan terjadinya angin kencang karena berada di atas atap. Nah, selanjutnya yaitu opportunity atau peluang. Untuk peluangnya sendiri, untuk Slapproof itu adalah peluangnya itu sangat tinggi, teman-teman, di wilayah perkotaan. Tentunya ini dikarenakan lahan yang semakin sempit dan banyak beralih fungsi yang menjadi alasan itu peluangnya menjadi tinggi. Selanjutnya yaitu threat atau ancaman, yang mana lahan pertanian yang terbatas karena hanya berbasis atap membuat hasil produksi itu hanya cukup untuk kebutuhan keluarga saja. Jadi berdasarkan pemaparan mengenai SWOT tersebut, mengapa sih masih perlu inovasi ini? Karena kalau kita ketahui, Slapproof ini merupakan sebuah solusi yang visioner. Mengapa saya katakan demikian? Karena Slapproof ini memiliki tujuan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendeknya sendiri, Slapproof ini bisa memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Mengapa saya katakan demikian? Karena setiap keluarga bisa menerapkan sektor pertanian menggunakan konsep Slapproof karena hanya mengandalkan atap rumah sebagai media tanamnya. Kemudian yang kedua, media dapat menjadikan media untuk berwirausaha bagi anak muda. Nah, jadi bagi anak muda yang pengen menggeluti sektor pertanian ini sangat mendukung untuk dilakukan sekarang karena mengingat lahan pertanian kita semakin sempit dan kebutuhan pokok dan kebutuhan pangan kita semakin hari semakin tidak terbatas. Kemudian dalam jangka panjangnya, kita tahu bahwasannya degradasi lahan mungkin akan sering terjadi, di mana inovasi ini perlu kita terapkan juga di masa yang akan datang, karena lahan pertanian semakin sempit. Oleh karena itu, sangat cocok bila inovasi ini dilakukan di masa depan maupun di masa sekarang. Nah, teman-teman, jadi untuk kesimpulan keseluruhannya yaitu pandemi COVID-19 membuat berbagai sektor menjadi lumpuh. Tentunya dalam kondisi ini menyebabkan angka pengangguran dan kemiskinan semakin meningkat. Namun, terdapat satu sektor yang dapat menyelamatkan perekonomian di Indonesia, yaitu sektor pertanian. Di sektor pertanian ini terdapat inovasi terbaru, yaitu konsep Slapproof. Teman-teman, dengan adanya konsep Slapproof ini, diharapkan generasi muda dapat menjadi generasi petani di Indonesia, di mana akan tercukupi sektor pangan dan perekonomiannya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Kami tunggu.